Pendeta Deborah Dumasi Sianiper dari CBM 7 atau CBM 7 TV Jakarta, Indonesia, dalam acara Wisdom in the Morning. Mari kita sarapan firman Tuhan. No Bible, no breakfast. Saudaraku, rema yang mau saya bagikan dari Amsal 30 ayat 11 sampai 14. Bunyinya seperti ini. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Bagaimana dengan saudara? Saudara termasuk golongan yang mana? Ayat 11 atau 12 atau 13 ayat 14. Keempat golongan ini adalah golongan yang memiliki kutuk. Golongan yang tidak patut kita teladani. Nah, di firman Tuhan ini jelas mau menunjukkan kepada kita memang ada orang-orang seperti ini. Oleh karena itu kita harus waspada, saudaraku. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, tidak memberkati ibunya. Nah, ini termasuk juga ini rasis-rasis, saudaraku, yang nggak sadar ya. Juga misalnya saudaraku mengutuki ayahnya. Ya, kita tahu di Alkitab itu seperti anak-anak daripada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, bahwa keturunan, bahwa Ham menjadi terkutuk gara-gara dia tidak menghormati ayahnya. Demikian juga saudaraku, jika kita tidak memberkati ibu kita, ya, tidak memberkati ibu kita, ada banyak kami temukan roh durhaka bekerja di dalam diri orang, khususnya pada zaman ini, yang membuat kehidupannya menjadi susah. Nah, dikatakan di ayat 12, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Nah, ini orang yang menganggap diri selalu benar, baik, padahal dia nggak sadar, maaf, sampai dibilang kotorannya, tingkah lakunya yang tidak baik, jelas bisa dibalik, bukan disembunyikan, tidak tersembunyi, jelas. Tapi dia tidak malu-malu menunjukkan seakan-akan dia paling baik. Itu maksudnya, saudaraku. Di ayat 13 dikatakan ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat kelopak matanya. Saudaraku, beberapa kali saya khotbahkan kepada saudara soal mengangkat alis atau mata. Nah, kita sepertinya diam, tapi mata kita menatap keras. Siapa dia? Saya pernah, saudaraku, menjadi korban daripada orang yang mengangkat alis, dan saya stres luar biasa, saudaraku, karena perasaan yang halus seorang wanita kalau orang sebenarnya orang tua sih ya, keluarga yang saya pergi berkunjung, saya mengatakan sesuatu lalu dia seperti menghina, merendahkan dengan mengangkat alis. Itu menyakitkan. Nah, dikatakan yang berpandangan angkuh. Jadi kalau saudara mungkin gak berbicara, tapi mata saudara main mengangkat alis saudara, itu menunjukkan keangkuhan. Dan orang angkuh akan direndahkan oleh Tuhan. Di ayat 14 juga dikatakan ada jenis keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau. Ada keturunan-keturunan seperti ini, kalau bicara bahasanya itu seperti pisau, saudaraku, membuat orang ngilu, sakit, asal dia ngomong pokoknya nyelekit aja bawaannya, saudaraku. Orang-orang yang dia untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas. Nah, apalagi dia ngelihat orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang miskin. Nah, orang ini perkataannya begitu mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Itu yang dimaksud. Jadi bibirnya, perkataannya, gigi geliginya seperti pisau, kayak mau makan orang. Nah, saudaraku, satu
apapun daripada keturunan ini janganlah terdapat pada kita. Kita tolak ya keturunan yang mengutuki ayah dan tidak memberkati ibu. Kita tolak keturunan yang menganggap dirinya tahir padahal tidak dibasuh dari kotorannya sendiri. Kita tolak keturunan yang berpandangan angkuh ya, yang terangkat kelopak. Kita tolak keturunan yang giginya adalah pedang. Jadilah kita menjadi orang-orang anak-anak kerajaan Tuhan yang rendah hati, yang berkata-kata bijak dan baik, sopan, memiliki attitude, dan tidak menganggap diri sudah baik. Perkataan juga harus dengan tepat dikatakan, dan juga marilah kita tidak menghinakan orang. Demikian saudaraku, rema yang bisa saya bagikan kepada saudara. Bila saudara terberkati dengan Amsal ini saudaraku, silahkan saudara klik kembali di YouTube saudara. Saudara boleh like, saudara subscribe bagi yang belum, dan share kepada banyak orang. Jangan lupa, nama channel kita sekarang adalah CBM7 TV atau CBM7 TV. God bless you.